terbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia di hadapanku. Tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Lihat kiri kananmu bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia di hadapanku. Jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka sebab Dia di hadapanku. Oh, jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka sebab Dia di hadapanku. Lebih dahsyat lagi bersuka cita. Yeah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini Minggu 27 Juni 2021, kita akan melaksanakan ibadah secara online yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rasima TEF Manalu sebagai pendeta konsulen. Jemaat, sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat untuk hari ini. Yang pertama, melihat situasi penularan COVID-19 di wilayah Ciwidey, maka ibadah minggu dan kategorial tetap akan dilaksanakan melalui online, baik secara streaming, Zoom maupun siaran tunda, sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang kedua, pada hari Minggu 11 Juli 2021, kita akan melaksanakan ibadah minggu dan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil GKP melalui ibadah online. Berkenaan dengan hal tersebut, jemaat diharapkan dapat mempersiapkan diri. Dan untuk roti dan anggur akan disediakan oleh majelis jemaat. Dan jemaat dapat mengambilnya di gedung gereja dari tanggal 4 sampai 10 Juli 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Pada saat pengambilan roti dan anggur, diharapkan jemaat dapat tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga, ibadah kategorial sepekan ke depan. Ibadah tengah minggu Rabu 30 Juni 2021. Pelayan firman oleh Bapak Christian Yusuf, liturgos oleh Bapak Dwianto Nugroho. Ibadah KPP Jumat 2 Juli 2021. Pelayan firman Ibu Larisma Boru Pasaribu dan untuk liturgos oleh Ibu Rizda Boru Marbun. Ibadah pemuda remaja dan pra-remaja Sabtu 3 Juli 2021. Untuk pelayan firman oleh Ibu Vikaris Fredeli Lois Sebua SSI. Dan untuk liturgos oleh Saudari Nelva Lisna Sidabutar. Yang keempat, Majelis Jemaat telah menerima satu set perlengkapan multimedia dari keluarga Rubin Gunawan. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan untuk kelancaran dalam mendukung pelayanan ibadah online tersebut. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah untuk keluarga Rubin Gunawan. Yang kelima, Majelis Jemaat telah menerima satu buah penyaring air guna mendukung sarana di gedung gereja dari keluarga Bapak Binsar Simamora. Untuk itu majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. Dan kiranya berkat Tuhan selalu mengalir untuk keluarga Bapak Binsar Simamora. Yang keenam, berita kelahiran. Telah lahir seorang putri dari keluarga Bapak Ruli Kristianto dan Ibu Pidianti Prilian yang diberi nama Joanna Melody Himawari pada hari Selasa 22 Juni 2021 pada pukul 21:38.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bersukacita atas bertambahnya seorang anggota keluarga tersebut. Yang ketujuh, Majelis Jemaat mengutus Saudara Joshua Simamora dan Saudari Putri Marlisa untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan untuk pemuda dan remaja yang akan diselenggarakan melalui Zoom meeting pada hari Minggu 4 Juli 2021 pada pukul 19 sampai dengan 21 WIB. Tata cara pemberian persembahan bagi anggota jemaat yang berkerinduan untuk memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia dapat diberikan melalui 3 opsi berikut. Yang pertama, melalui transfer ke rekening BCA dengan AC nomor 81052099785 atas nama Anita C. Gunawan, atau disediakan juga QR Code rekening BCA dan OVO dengan memberikan kode transfer di belakang nominal 20 setiap melakukan transfer. Contoh, Rp50.020. Kemudian yang kedua, melalui amplop persembahan yang diserahkan kepada petugas pada hari Minggu, yaitu dari pukul 9 sampai 10.30 pagi di gedung gereja. Yang ketiga, jemaat dapat menyerahkannya saat ibadah tatap muka dilaksanakan kembali. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah di dalam saat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit yang memang pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih, mari kita teguhkan kebaktian kita di pagi hari ini dengan menerima bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Demikian nas pembimbing kita. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 128. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak tepi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Kita sebagai manusia seringkali baik disadari atau tidak, kita jatuh di dalam dosa. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah dan akan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat, kita akan pujikan kidung penyerahan atas segala dosa kita dari pelengkap kidung jemaat 37. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat Allah yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat pertama dan kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat, mari kita sambut petunjuk hidup baru ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mari
kita persiapkan Alkitab kita. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk limpah kasih sayang-Mu kepada kami. Kami bisa ada dalam keadaan sehat, kami bisa beribadah pada saat ini, walaupun secara online, tapi kami tetap meyakini kemahakuasaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Kiranya kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu boleh memahami dan juga boleh melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan kami sekalian ya Tuhan, supaya sebagai orang-orang Kristen kami hidup setia seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Allah yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai 43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu.
Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi saat ini dengan melejitnya angka COVID-19 dirasakan semakin mencekam. Mengapa? Satu, kita mendengar adanya klaster keluarga. Di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, bukankah ada orang tua kita yang lanjut usia yang rentan kesehatannya? Di tengah-tengah keluarga kita juga ada anak-anak yang harus kita lindungi kesehatan mereka karena masa depan mereka sangat panjang. Bukankah menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan ketika dikatakan anak-anak Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID-19 tertinggi di dunia? Sungguh itu sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita mendengar rumah sakit semakin dipenuhi dengan pasien COVID-19, bahkan sampai ke lorong-lorong rumah sakit. Rumah sakit yang harus menyediakan tempat untuk perawatan mereka yang terpapar. Rumah sakit yang sudah semakin sulit untuk menampung mereka yang antri untuk mendapatkan pengobatan. Lalu kemudian tanpa bisa dihalangi, alternatif yang harus dilakukan adalah isolasi mandiri. Sehingga secara bertahap dibuatlah tempat-tempat non rumah sakit untuk menampung mereka yang menjalani isoma. Seperti geraha, hotel, pusdiklat, masjid, rusun, sekolah, dan juga gor. Yang ketiga, sudah 16 bulan kita bersama-sama terus mendengar tentang COVID. Pikiran kita, hati kita ini dipenuhi dengan info-info yang negatif, yang membuat kita tidak tenang dalam beraktivitas. Karena jangan-jangan atau kita khawatir dengan kesehatan anggota keluarga kita yang jauh. Jangan-jangan. Wow. Beberapa hal di atas memang kita rasakan sangat berat dan semakin berat. Tidak munafik Ibu Bapak Saudara, kita takut. Tidak munafik, kita cemas. Sesuatu yang manusiawi memang disadari karena ketika hidup kita terancam, kita menjadi takut, kita menjadi cemas. Dan itulah keadaan kita yang rentan ini. Aku yang lemah ini sungguh tidak berdaya oleh ketakutanku. Tidak mampu menghadapi keadaan yang menakutkan ini dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan.
Kita manusia yang terbatas. Bahkan bisa kita katakan tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, manusia, kita, bahkan semua yang hidup pasti selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita, orang-orang yang diceritakan dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita perhatikan. Yang pertama ada seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, dan dia menyadari sebagai orang tua yang tidak mampu untuk menyembuhkan anaknya, yang sudah semakin kritis dan Alkitab katakan hampir mati. Kita meyakini Yairus itu orang yang mengerti, memahami kasih sayang terhadap anaknya. Ia mengerti bagaimana memperjuangkan kesembuhan anaknya, tapi dia tidak berdaya. Karena itu, di tengah-tengah perjuangan yang terus ia lakukan, ia mendengar tentang Yesus. Siapapun Yesus itu, karena dia memiliki kasih sayang yang besar terhadap anaknya, ia akan berjuang untuk datang kepada Yesus, dan itu ia lakukan. Ia tersungkur di hadapan kaki Yesus, atau dengan kata lain jatuh terjerembab dengan muka sampai ke tanah untuk memohon pertolongan Yesus bagi kesembuhan anaknya. Ia berjuang di tengah-tengah ketidakmampuannya. Ia berjuang untuk meminta belas kasihan Yesus bagi anaknya. Lalu kita melihat juga, jemaat Tuhan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sudah 12 tahun ia berjuang untuk kesembuhan. Berobat dari satu tabib ke tabib yang lain. Bukan bertambah baik, tapi bertambah berat sakit yang dirasakan. Ia sudah membiayai pengobatan demi pengobatan selama 12 tahun sampai yang ia miliki habis. Mari kita bayangkan keadaannya pun semakin lemah. Selama 12 tahun itulah ia tidak boleh beribadah. Selama 12 tahun itu juga ia dijauhi oleh masyarakat. Bisa jadi selama 12 tahun sampai dengan saat itu keluarganya sudah tidak semangat lagi untuk mendukung pengobatannya. Ia semakin tidak berdaya. Dan dalam ketidakberdayaannya ini ia datang kepada Yesus. Ia berjuang untuk bisa melihat Yesus, bicara dengan Yesus dan memohon belas kasihan Yesus. Walaupun pada saat itu ada banyak orang yang berkerumun di sekitar Yesus. Tapi ia tetap berjuang. Sampai akhirnya memegang jubah Yesus. Ibu bapak saudara, gambaran Yairus yang berjuang, gambaran perempuan yang sakit pendarahan yang juga berjuang di tengah-tengah ketidakberdayaan, dan ia tahu pihak mana yang harus ia datangi, dan ia datang pada pihak yang tepat, yaitu Yesus. Ini tentu menjadi gambaran bagi kita di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Yesus adalah fokus
di mana kita menyampaikan berbagai pergumulan dan ketidakberdayaan kita. Mengandalkan yang lain tentu tidak bermanfaat, apalagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan Tuhan itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Lalu, Ibu Bapak Saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan untuk berjuang sampai kepada Yesus. Kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus merespon. Yesus tidak tinggal diam. Ia tahu apa yang dibutuhkan oleh Yairus dan perempuan itu. Ia tahu mereka punya pengharapan dan ia memberikan belas kasihan. Yesus melakukan tindakan aksi untuk menolong. Yesus tahu apa yang dirasakan, lalu Yesus merespon. Inilah belas kasihan Yesus yang sangat komplit yang diberikan di dalam bahan pembacaan Alkitab tadi. Sungguh luar biasa Ibu Bapak Saudara. Karena kehadiran Yesus, maka persoalan, maka kondisi yang berat itu bisa dihadapi. Yesus tahu kita sedang berjuang dengan situasi yang berat seperti saat ini. Apa perjuangan kita? Perjuangan kita berdoa. Itu pasti. Perjuangan kita adalah prokes, itu pasti. Perjuangan kita adalah saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mari bekerja sama untuk menghadapi situasi yang ada pada saat ini, itu pasti. Mari dukung setiap upaya pemerintah karena pekerjaan pemerintah tidak akan ada gunanya ketika masyarakat pada umumnya tidak mendukung. Jadi apa yang kita rasakan sesuatu yang sulit tidak ada gunanya ketika aksi itu tidak kita lakukan. Ketika aksi itu kita lakukan seperti bahan pembacaan tadi, maka semua akan bermanfaat, diberkati oleh Tuhan. Diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Setiap perjuangan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti berjuang, melakukan aksi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita saat ini, yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat, selama kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa sumber segala berkat dan rahmat bagi hidup kami. Untuk itu tiada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena apa yang kami miliki, termasuk tubuh, jiwa, dan roh kami, semua adalah kepunyaanmu. Dan untuk itu pada saat ini kami telah menghimpun persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkatilah persembahan kami ini, agar semuanya boleh terpakai dengan baik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Engkau pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar dari pengalaman Yairus, dari pengalaman seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka yang terus berjuang di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah. Kami belajar untuk terus berjuang dalam kondisi yang berat sekalipun. Kami menyadari kami begitu rentan. Tapi ada Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa, yang menolong kami di tengah-tengah perjuangan kami. Perjuangan kami untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuhan, kami mendengar di wilayah kami di Ciwidey ini dengan situasi zona merah. Kami mendengar tetangga kami, keluarga kami, orang yang kami kenal yang terpapar. Kami mendengar ada orang-orang yang harus menjalani isoma. Kami mendengar banyak perjuangan yang terus dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga ada banyak usaha-usaha yang ditutup. Kami tahu itu situasi yang berat yang harus dihadapi. Bahkan mempengaruhi kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami yang adalah bagian dari penduduk kota Ciwidey dan sekitarnya. Kami juga boleh mendukung apa yang terus diprogramkan oleh pemerintah supaya situasi sehat di wilayah Ciwidey. Kami memohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami mendukung di dalam doa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja Tuhan di GKP Ciwidey ini. Ibadah-ibadah yang dilakukan secara online ataupun pelayanan-pelayanan yang lain yang juga dilakukan secara online.
Kesempatan di mana kami, para penatua, vikaris, pendeta, konsulen, untuk melakukan tugas pelayanan itu bersama-sama juga dengan komisi-komisi dan seluruh anggota jemaat. Kami memahami situasi yang berat ini dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami menghadapi semuanya. Bapa, berkati keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada keluarga kami, keluarga Ruli Kristianto dan Ibu Vindiati Prilian. Anugerah Tuhan telah Tuhan berikan melalui kelahiran seorang anak pada hari Selasa 22 Juni 2021. Tuhan, Engkau memberkati kiranya proses pendidikan anak-anak kami, ujian-ujian online yang dilakukan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya proses itu bisa dijalani sehingga mereka boleh lulus dari pendidikan mereka dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan yang pengasih, berikan kepada kami kesehatan, jaga dan tolonglah Engkau peliharakan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Kami sekalian disatukan oleh Tuhan sekalipun dengan jarak yang jauh. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan menjaga dan melindungi orang-orang yang kami kasihi, sahabat-sahabat kami, dan setiap orang yang kami kenal bahkan menjadi bagian dari penduduk kota Ciwidey, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tuhan yang baik, Engkau memberkati kehidupan kami. Bahkan setiap apa yang akan kami perjuangkan ke depan dengan rencana, dengan hal-hal yang akan kami lakukan ke depan, bisa jadi saat ini kami ada dalam kebingungan yang besar, tapi kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah, berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di seminggu ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka melalui kesehatan, sukacita dan pemeliharaanmu di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk setiap kami supaya kami masing-masing boleh terus mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan bersama. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ya Bapa. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Kau kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah adalah kasih dan
Jemaat Tuhan, di akhir ibadah kita pada saat ini, kita diingatkan, jangan pernah berhenti berjuang. Karena setiap bentuk perjuangan kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita dalam masa pandemi ini harap untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, walaupun kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja, tapi kita beribadah di rumah masing-masing dengan sama-sama menghayati arti makna kasih Kristus yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Dalam bangga dengan puji